Selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat tasyakur dari Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ikhtara min bani Adam ta'ifatain wahum al-anbiya alimus salatu wassalam liyubayyinu lil ibad ala ibadi ad-dalil wa yuwaddihu lahum ila ma'rifatis sabil wa ja'alal ulama warathatal anbiya fa akrim bihim warisan wa maruthan wa ikhtaral muluk li hifdil ibad min iktidadi ba'dihim ala ba'din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alaina jema'in amma ba'd. Yang terhormat segenap, khususnya Wakil Presiden RI yang juga sebagai Ketua Umum MUI nonaktif, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat segenap Dewan Pengurus MUI mulai dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Harian, Komisi dan Lembaga, baik pusat maupun daerah. Yang terhormat segenap pengurus Ormas Islam, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Saya Al-Faqir Miftahul Akhyar selaku PJ Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ikut menyampaikan sebuah tahniah. Wa hanni'ukum bi ajmali kulli surur kulla am wa antum bi khair bi kulli khair ya warathatal anbiya. Ya tajamma'al ulama wa majlisahum. Ya azza insan fi qulubil ummah. Al yaum yaumu miladikum. Miladu majlis ulama al Indonesia. As-sa'id al-mubarak fi umrikum 45 sanah wal kul farhan. Wa min samimi qalbi yutawilullahu umrakum wa akramallahu bi wa faddala wa tafaddala alaikum bil istiqamah was sa'adah wal amanah was syihah wal afiyah. Amin. Saya Al-Faqir berharap keberadaan dan peranan MUI sebagai tenda besar, dum besar umat Islam semakin bermanfaat bagi umat dan bangsa. Menjadi penyejuk saat udara panas, menjadi api penghangat saat cuaca dingin. Menjadi pelita saat gelap, menjadi teman sejati yang selalu hadir saat suka dan duka. Menjadi pemersatu di tengah perbedaan, istiqamah membimbing umat dan menjadi sahabat bagi pejabat dalam menjalankan tugas, mewujudkan maslahat. Amanah dalam menjalankan tugas, dakwah, seimbang dan amar ma'ruf dan nahi mungkar, basyiran wa nadhiran, terbingkai dalam dakwah penuh hikmah. Sebagai organisasi keulamaan, MUI mengemban risalah kenabian. Al-ulama warathul anbiya fa akrim bihim warisan wa murusan. Sungguh indah dan luar biasa pewaris Nabi adalah ulama. Risalah kenabian yang utama adalah risalah keutamaan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk itu MUI harus memantapkan diri sebagai penjaga akhlak umat dan bangsa. Teladan makarimal akhlak oleh ulama untuk kemaslahatan bangsa. Akhlak ulama akan menjadi faktor munculnya keberkahan bagi umat dan bangsa, terutama saat berada dalam krisis yang menghantui kita. Wabah COVID-19 telah menyebabkan masalah yang multidimensi,
Salah satu upaya penyelesaiannya adalah komitmen kebersamaan dan saling mendukung secara bersama-sama. Bersatu dalam bingkai ukhuwah di tengah perbedaan. MUI sebagai wadah ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Kita ingat bagaimana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an mensifati ulama atau al-alim ad-dini. Ada dua sifat. Yang pertama al-aqif ala dini, mendedikasikan pada agamanya. Yang kedua al-arif bihali ummati, selalu identifikasi situasi dan kondisi umatnya. Sangat strategis untuk menjalankan fungsi sebagai melting pot, rumah besar atau fustat umat Islam yang terdiri dari banyak kamar, namun diikat oleh komitmen ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama matalul alim kamathali yambu min ma yaski baldah wa man marra bih. Wa kadal alim yantafi bil ahlu baladi wa man marra bih. Seorang yang alim atau ulama adalah bagaikan mata air, sumber air yang mampu mengairi negaranya, akhirnya menjadi subur. Dan siapapun yang lewat melaluinya akan mendapatkan. Begitu juga seorang yang alim, seorang ulama, ahli baladnya, umatnya, negaranya akan bisa mendapatkan kemanfaatan. Dan siapapun yang bertemu dengannya. Rasulullah juga bersabda, matalun nas wal imam kamathalil fustat. La yakumu illa bi amud wa la yakumul amud illa bil autad. Fakullama nuzi'a watatun izdadal amud wahanan. Riwayatun rawahal hakim Tirmidzi fil amthal minal kitab was sunnah. Bahwa manusia dan imam dan ulama bagaikan fustat, dom besar, dom raksasa, atau rumah besar yang tidak akan mampu berdiri kecuali disanggah oleh pasak-pasak yang kokoh, oleh tiang panjang yang kokoh, dan tiang panjang yang kokoh itu manakala tercabut maka akan menjadi lemah. Antara ulama dan umat adalah sebuah satu kesatuan. Komitmen ukhuwah Islamiyah inilah yang menjadi titik temu dalam warna-warni organisasi keislaman di Indonesia. Dan saya melihat MUI telah menjalankan fungsi ini dengan baik. MUI telah memfungsikan dirinya sebagai majelis, sebagai tempat duduk. Di dalamnya berhimpun berbagai ormas Islam yang berbeda-beda untuk meneguhkan khidmat persatuan umat dan bangsa. MUI diharapkan terus istiqamah, memerankan fungsi dalam menjahit perbedaan yang ada. Menjadi satu model pakaian yang satu, yang enak dipakai dan elok dipandang. Pengurus MUI ibarat desainer handal yang meracik warna-warni kain menjadi satu kesatuan dalam satu tema, bersatu dalam perbedaan, mencari titik temu atas perbedaan yang bisa disatukan dan diwujudkan dalam masa-masa yang kita hadapi dan masa-masa depan umat dan bangsa ini. Majelis ulama punya peranan penting. Tentu sedini mungkin diharapkan bisa mempersiapkan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, iqadhu hadad dhamir al-istimai fil ummah. La antariqid dakwah wal mau'idhah fahasbu bal min tariqin amalin jiddiyin. Menghidupkan hati sanubari di tengah-tengah umat. Bukan hanya melalui dakwah saja atau mau'idhah, tapi
dengan metode-metode yang betul-betul terbukti untuk bisa terus menyadarkan umat ini. Yang kedua, takwinu ra'yin 'am akhlaki, melahirkan opini moral yang berwibawa baik bagi para pemimpin dan umatnya, yang selalu terkenang di hati mereka, yang punya wibawa dan kemuliaan di hati para umatnya, sehingga bisa melahirkan setiap individu-individu manakala melakukan sebuah kesalahan sekecil apapun atau kesalahan yang besar, dia akan mendapatkan reaksi cepat. Yang ketiga, takwinu syuruti zi'amah wa ri'asa al-ijtimaiyah, bisa mengadakan sebuah pelatihan kaderisasi keulamaan yang sudah ada, perlu ada peningkatan. Karena kepemimpinan ini membutuhkan sifat-sifat yang betul-betul penuh dengan ketelitian, keluasan, yang di sini bisa kita simpulkan ada dua kalimat, jihad dan istihad. Jangan salah memahami dulu, jihad di sini adalah sebuah kesungguhan, upaya maksimal, dan istihad adalah bentuk kemampuan ilmiahnya. Dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi mengumpulkan berbagai makna yang bernilai tinggi. Hadirin para musyahidin, musyahidat rahimakumullah. Sebagai catatan akhir di miladnya yang ke-45 ini, saya berharap MUI bersama-sama seluruh ormas Islam perlu terus-menerus secara istiqamah mendakwakan nilai-nilai Islam yang menyejukkan dan menyatukan, mengedepankan prinsip tasamuh dalam hubungan insaniah kita, tafahum, dan mengedepankan maslahah ammah atas dasar ukhuwah, menjauhi sikap yang berperilaku ananiyah, egoisme, atau asobiyah, hizbiyah, fanatisme kelompok yang bisa mengakibatkan adawah, saling bermusuhan, tanazuk, pertentangan, dan syiqaq, perpecahan di antara kita. Sejarah ukhuwah Islamnya kita juga mengalami pasang surut. Pasang surut itu seringkali dipicu oleh sikap kita yang cenderung mengedepankan ananiyah. Bukan nahnu tapi ana. Sekarang pertanyaannya, di mana nahnu itu? Dan asobiyah, baik asobiyah hizbiyah maupun asobiyah jam'iyah. Untuk itulah perlu ada komitmen untuk terus memupuk ukhuwah. Komitmen menghargai perbedaan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Dan at-tafahum akan kehilangan makna sebagai tenda besar kalau hal ini kita lengah. Ya. Lebih dari itu, MUI juga sangat strategis untuk meneguhkan posisi sebagai menjadi jangkar utama dalam mewujudkan ukhuwah wataniyah, komitmen persaudaraan kebangsaan untuk mewujudkan persatuan bangsa, modal utama dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Semoga usia 45 menjadikan MUI makin penuh keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ila shawab wa aqmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.